Dalam nama Tuhan, Shalom. Masa diberkati hari-hari ini. Puji Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Kita mau datang ke hadirat Tuhan, sujud di altarnya. Mari sama-sama kita menyanyikan satu pujian, bukan dengan barang fana. Kamu bayar dosaku, bukan dengan emas perak kamu menebus diriku. Tetapi kami harus percaya bahwa oleh segala kasih dan pengorbanan Tuhan yang begitu luar biasa dalam hidup kita. Bukan dengan barang fana, kau membayar dosa.
Ada mesra-Mu ya Tuhan, jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Oh, ku telah mati, percayalah. Haleluya,
Jika belum ada, mari kita siapkan hati kita mau mendengarkan kebenaran firman Tuhan.
menyembuhkan setiap kami Bapa. Setiap apapun yang kami alami hari-hari ini, satu hal yang kami tahu dan kami percaya bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami Bapa. Terima kasih Tuhan. Urapi firman-Mu ini, pakai hamba-Mu yang terbatas ini Tuhan, supaya apa yang Kau mau, apa yang Kau rindukan jadi atas setiap kami. Thank you Lord, praise the Lord. Segala puji, hormat, kemuliaan hanya bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kita yang diberkati Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Silakan duduk semuanya. Terima kasih untuk DPAW yang telah melayani kita malam ini. Shalom. Shalom. Shalom semuanya. Sehat semua, amin. Berikan senyum yang manis dong buat kanan kirinya. Katakan hari ini Engkau luar biasa. Kok nggak semangat sih? Katakan hari ini Engkau luar biasa. Hari ini. Ya, tepuk tangan, beri kemuliaan nama Tuhan. Saya dengan percaya kita semuanya sehat, amin. Sehat jasmani dan rohani dalam pemeliharaan Tuhan, dalam anugerah dan lindungan Tuhan. Kita yakin dan percaya bahwa kalau kita ada sampai malam ini, kalau kita bisa hidup sampai malam ini, semua karena anugerah Tuhan, semua karena cintanya Tuhan dalam hidup kita. Puji Tuhan, saya akan beri judul tema khotbah saya hari ini. Sudah menerima selebaran ya Bapak Ibu ya. Jangan khawatir tentang hari esok. Sekali lagi, jangan khawatir tentang hari esok. Sebelumnya teblek kanan kirimu, jangan khawatir. Jangan khawatir. Karena hari-hari ini manusia itu sedang dihantui oleh rasa apa? Khawatir. Betul ya? Sepakat dengan saya hari ini? Karena hari-hari ini ketika kita melihat keadaan dunia, dunia itu tidak semakin baik, tapi dunia ini semakin tidak baik, sehingga kita yang namanya manusia itu ada rasa khawatir Bapak Ibu ya. Ketika kita masih kecil, kita mulai belajar di SD, SMP, SMA, kita mulai khawatir tentang apa? Tentang sekolah. Tapi ketika kita sudah lulus sekolah, kita khawatir lagi tentang apa? Masa depan, betul ya? Nanti aku mau jadi apa? Nanti aku mau kerja apa? Atau nanti aku mau kuliah di mana? Setelah mendapat pekerjaan ataupun sekolah yang baik, ada rasa khawatir lagi, betul? Khawatir apa Bapak Ibu? Pasangan hidup. Ketika sudah mulai bekerja, sudah mulai mapan, manusia itu mulai khawatir tentang pasangan hidup. Aku sudah kerja, aku butuh yang namanya pasangan hidup. Manusia sudah mulai khawatir lagi, dan kemudian dia mulai bergumul dengan Tuhan, sehingga Tuhan kasih pasangan hidup. Ketika sudah mendapat pasangan hidup, khawatir atau enggak? Khawatir lagi. Apa lagi saudara? Tentang ekonomi, betul? Karena cinta itu gimana ya? Kalau pasti pacaran itu cinta itu segalanya, tapi kalau sudah masuk rumah tangga, ekonomi itu nomor satu Bapak Ibu. Ketika sudah mulai menikah, punya anak, mikir yang namanya ekonomi, betul? Ketika ekonomi sudah mapan, usia sudah mulai senja, manusia itu mulai khawatir lagi tentang apa? Hari tua, betul? Aku nek tua, aku sapa sing ngopeni. Pernah nggak Bapak Ibu terlontar seperti itu? Kalau aku nanti sudah masuk usia senja, apakah anakku masih ingat sama aku? Pernah seperti ini ya? Problema orang tua hari-hari ini memikirkan ketika anak itu sudah kita besarkan, dia sudah mulai dewasa, dia sudah mulai apa? Punya pasangan, namanya orang tua itu ketir-ketir, betul ya? Engkau anakku Jawa ora ya? Ngopeni aku gak ya? Pernah seperti itu? Halo? Halo, ini
tua ini pernah ya? Nanti anakku itu kalau aku sakit siapa yang merawat? Ini yang namanya kekhawatiran. Jadi khawatir itu tidak lepas dari hidup manusia, betul ya? Mulai dari kita kecil besar sampai kita memasuki usia senja, khawatir itu terus setiap hari menghantui hidup saya dan Bapak Ibu semua. Khawatir itu boleh, tetapi kalau engkau selalu khawatir dan khawatir, engkau tidak akan pernah menikmati berkatnya Tuhan hari-hari ini. Jadi saya yakin dan percaya rasa khawatir itu boleh ada, tetapi kita harus mengalahkan kekhawatiran itu. Amin. Kita harus bebas dari rasa khawatir. Jadi di sini kita sepakat bahwa khawatir itu adalah musuh dari iman. Apa Bapak Ibu? Khawatir itu musuh dari iman. Kalau engkau khawatir berarti engkau tidak percaya. Hari ini siapa yang percaya Tuhan? Angkat tangan. Kalau engkau percaya Tuhan, engkau tidak boleh khawatir. Amin. Jangan khawatir. Jangan kamu khawatir apa yang kau makan, minum, pakai. Jangan kamu khawatir bunga di ladang ya hiasi. Jangan kamu khawatir apa? Bapa di surga memelihara. Tuhan suplai semua kebutuhanmu. Amin. Kita tidak boleh khawatir karena Bapa itu yang bertanggung jawab atas setiap hidup kita. Kalau engkau diberi hidup hari ini, berarti Bapamu bertanggung jawab. Saudaraku, Bapak Ibu semuanya, kita sebagai orang tua ada bertanggung jawab atas anak-anak kita, apalagi Bapa kita yang di surga. Amin. Saya yakin kalau engkau anak-anak Allah, maka Bapamu itu akan memelihara hidupmu sampai selama-lamanya. Amin. Jadi jangan pernah khawatir tentang hari esok. Sekali lagi, jangan khawatir tentang hari esok. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Besok dipikir besok. Yuk kita akan baca di sini di dalam Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 7. Saya undang untuk saudara bangkit berdiri. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 7. Bapak Ibu baca dengan keras dan renungkan firman ini sehingga firman itu menjadi kekuatan bagi setiap kehidupan kita. Amsal 3 ayat yang ke-5 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. 1, 2, 3. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan janganlah bersandar kepada pengertianmu sendiri. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Silakan duduk Bapak Ibu. Di sini ketika engkau khawatir, engkau tidak percaya adanya kuasa Tuhan. Ketika engkau mulai takut dengan hidup ini, engkau tidak percaya Tuhan dan tidak bersandar dengan Tuhan sepenuh hatimu. Tetapi saya balik, kalau engkau percaya hari-hari ini, maka engkau akan mengalami sesuatu kebebasan yang luar biasa. Amin. Jadi kuncinya adalah percaya. Kalau kita masih was-was tentang hidup ini, berarti iman kepercayaan kita pada Tuhan itu belum sempurna. Jadi ada 3 hal tentang kekhawatiran. Yang pertama adalah 3 hal tentang kekhawatiran. Yang pertama adalah jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Sekali lagi, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Seringkali manusia itu mereka-reka tentang hari esok, betul? Seringkali manusia itu mikir mesti takut. Engkau jangan-jangan seperti ini. Pernah seperti itu Bapak Ibu ya? Ketika saya masih SD, masih sekolah, kita itu pernah ya yang namanya ulangan harian. Pernah nggak ini? Ya, malamnya kita
kita nggak bisa bobok, betul nggak? Besok itu apa ya senengku ya? Kita sudah mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Akhirnya ketika kita sudah mulai mikir besok itu apa yang keluar pelajaran itu. Nah, ketika kita sudah mulai masuk kelas, akhirnya semua hafalan kita itu sudah hilang semua, betul nggak? Betul ya? Pernah ya kita sekolah seperti itu ya kita ya? Lari kabeh, ketika diajarin ini tambah ini lari semua karena sudah khawatir duluan. Ini loh Bapak Ibu. Jadi yang pertama, jangan khawatir, mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Amin. Jadi kenapa kita tidak boleh khawatir? Karena tidak seorang pun di antara kita itu mempunyai kuasa untuk hari esok. Sekali lagi, kenapa saya dan Bapak Ibu tidak boleh khawatir? Karena manusia itu tidak mempunyai apa? Kuasa. Sekali lagi, tidak mempunyai kuasa akan hari esok. Siapa di sini yang bisa menjamin besok pagi bisa bangun pagi? Angkat tangan. Siapa di sini yang bisa menjamin kalau besok kita mati melek? Angkat tangan. Tidak ada. Manusia tidak punya kuasa untuk hari esok. Untuk itu Bapak Ibu, jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Amin. Jadi hari esok cukuplah hari esok. Di sini dikatakan dalam Matius 6 ayat yang ke-34. Matius 6 ayat yang ke-34, demikianlah firman Tuhan, sebab itu janganlah kamu khawatir akan hari esok, karena hari besok mempunyai apa? Kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukuplah sehari. Jadi Bapak Ibu, kalau hari ini ada, kalau hari ini kau bisa melewati, jangan pikirkan hari esok. Amin. Sehari cukuplah sehari. Jadi ibu-ibu biasanya mengkredit masalah, betul enggak? Kalau saya mengkreditnya tentang masak, Bapak Ibu. Karena anak saya itu pulangnya jam 2:30 sore. Saya bingung. Betul ya ibu di sini yang anaknya bawa bekal, angkat tangan. Pasti kita itu besok makan apa ya anakku setiap hari? Ndok goreng, ndok dibentuk apa waleh. Ayam dimasak dimsum, dimasak apa Kevin ku waleh. Kemarin saya masakin roti tawar, Bapak Ibu, roti tawar sama dibren dikasih resep. Waleh lagi. Itu yang namanya mengkredit hari esok. Saya malam tuh wis ora iso turu. Besok iki mangan apa ya? Maksudnya anak saya itu bekalnya apa ya? Saya sudah bingung sekali. Dan kakak itu sangat dibeke apa? Saya nasi goreng. Tiap hari nasi goreng terus itu loh. Setiap hari kita tidak lepas dari yang namanya kekhawatiran tentang hari esok. Tetapi malam ini Bapak Ibu kita belajar. Amin. Jangan khawatir akan hari esok. Sehari cukuplah sehari. Amin. Tuhan itu memberi berkat. Hari ini engkau cukup, besok Tuhan juga akan kasih berkat yang baru untuk kita saat ini. Jadi di sini punyailah iman kepada Tuhan. Kalau engkau ingin sehat, kalau engkau ingin umur panjang, jangan khawatir. Kayak siapa yang di sini mau umur panjang, angkat tangan. Siapa di sini yang ingin ngomong anak cucu buyut cangga, angkat tangan. Jangan khawatir. Amin. Jadi kunci orang sehat itu adalah tidak khawatir. Jadi di sini saya yakin kalau engkau ingin sehat, jangan khawatir hari-hari ini. Hidup berpada dengan apa yang ada. Syukuri apa yang ada. Hidup adalah anugerah, bersyukur. Amin. Gak usah ngeredit sesok, dipikir sesok. Jadi kalau engkau hari ini sudah ngepikir, saudara, engkau tidak akan sehat jasmani maupun rohani saat ini. Jadi kalau engkau ingin sehat hari-hari ini, jangan khawatir dan mengkredit masalah. Karena hari esok itu Tuhan siapkan yang terbaik untuk kita. Amin. Jangan khawatir tentang pasangan
khawatir tentang apapun juga, karena Tuhan sudah menyiapkan tepat pada waktunya. Amin. Jadi pertolongan Tuhan itu Bapak Ibu tidak terlambat dan tidak terlalu cepat, tetapi apa? Tepat pada waktunya. Kalau engkau hari ini waktunya nikah, pasti Tuhan akan kasih pasangan yang terbaik. Amin. Anak-anak muda, amin. Gak usah khawatir, bingung, nabrak sana nabrak sini, tetapi percayalah, kalau sudah waktunya Tuhan, kalau sudah kairosnya Tuhan, Tuhan akan siapkan yang terbaik. Amin. Jadi jangan pernah mengkredit hari esok, tapi piye dulu. Pikiran kita itu jalan ya saudara. Apalagi kalau sudah usia 25, 26 itu mesti namanya pasangan hidup tetap pikir betul ya. Apalagi saya dulu ya tinggal di desa, umur sudah 24 atau 23 waktu itu. Teman-teman saya sudah pada nikah di sekitar sini. Anak-anaknya sudah SMA, saya waktu itu belum menikah. Bapak saya itu bingung saudara, namanya kita hidup di di desa. Jadi di desa itu lebih cepat gitu loh menikahnya itu. Kemudian saya diajak bapak saya kemana-mana waktu itu, ke NTT, ke Maumere waktu itu pelayanan Bapak Ibu, ke Lampung, ke Padang, kemanapun. Bapak ngerti nek eneng jodoh. Ketika saya mulai berusaha keras, karena jujur saya itu orang kuper waktu itu. Kuper itu apa? Kurang pergaulan, kemana-mana sama ibu bapak. Gak pernah sendiri, gak pernah nongkrong, gak pernah keluar rumah. Wes di sini nang jero kamar moco. Apa dulu itu? Wes orang yang kuper, tidak tahu pergaulan sana sini. Dan bapak saya mulai bingung waktu itu. Umur 23, saya ingat sekali. Mulai khawatir. Waktu itu saya ingat sekali Bapak Ibu. Bapak saya punya iman. Wes tondok. Karena saya dikenalin orang sana sini tuh gak cocok saudara, gak cocok. Bapak saya bilang gini, si penting gaya kamar saya. Weh, iman, apa? Iman. Kamar-kamar harus apa? Kamar, ya. Weh, apa-apa nak gede kamar. Betul, saudara. Yang sekarang kamarnya adik saya Nabita itu dulu kan kamar saya. Bapak saya itu sudah punya iman yang luar biasa waktu itu. Ketika dia mulai khawatir tentang anak, dia tiap pagi didoakan Tuhan, berikan pasangan hidup untuk anak saya. Kristin ini Tuhan. Betul, saya ingat ini dia berdoa bapak saya. Bapak saya punya iman. Wes dongone kendongo tapi habis melangkah dengan iman. Loh, melangkah piye lho paling bibi aku mbok jahit. Belum dapat iki piye Pak? Wes gawe kamar sendok. Betul saudara. Ini di kamar bapak saya. Kamar mandinya jero, kok nek mantan anyar saya malah jopo. Dan jero ya kamar mandinya. Jadi sama bapak saya itu dibangunkan kamar mandi dalam waktu itu saudara. Dan saya ini loh, kalau engkau berhenti khawatir dan engkau mulai beriman kepada Tuhan, maka jawaban doa itu akan diberikan kepada kita. Amin. Jadi ketika kamar selesai, semua selesai, aku tinggal nunggu jodohmu mau kayak teko. Dan puji Tuhan Bapak Ibu. Tidak lama dari itu saya ingat banget itu bangunnya 4 bulan 5 bulan itu saya ketemu dengan suami saya waktu itu. Bulan Mei tahun 2010 waktu itu saya ingat banget. Dan bapak saya bilang, yo ini jodohmu. Dan saya belum mengiyakan waktu itu Pak Gembala bilang, dia ngomong aku kesel pacaran. Dia habis putus katanya waktu itu, putus 5 tahun. Dia ngomong, ayo menikah aja. Saya tidak langsung mengiyakan waktu itu. Saya pergi ke Bukit Doa Ungaran dan saya berdoa di situ. Dan Tuhan berkata apa? Itu jodohmu. Kamu pernah bilang loh sama Tuhan, Tuhan, saudara ini loh, kalau kamu pengen jodoh dari Tuhan, mintalah yang spesifik pada Tuhan. Tuhan, aku pengen punya suami yang tidak punya ayah dan ibu. Alias apa? Yatim piatu. Mau orang ngomongnya apa? Malah enak nih, mau orang tua saya selalu takut sekali. Ada mertua PS menantu. Saya tidak mau Tuhan, saya tidak mau mengalami seperti itu. Saya mau ketika semua, kenapa waktu itu dijodohkan semua orang, saya selalu mental. Setiap saya tanya, masih ada orang tua? Masih.
bukan dari Tuhan. Loh, bapak saya mana masih ada orang tua? Masih. Oh, ini bukan dari Tuhan. Tapi ketika mulai saya tanya, Mas, masih ada orang tua enggak? Sudah tidak ada orang tua. Langsung Bapak Ibu, saya ngomong pulang dari sarang, saya dapat jawaban itu. Ya, ini dari Tuhan. Berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang belum pasti. Ketika engkau punya iman di hadapan Tuhan, maka jawaban doa itu Tuhan sudah siapkan untuk kita saat ini. Amin. Mau beriman, amin. Jadi selama daripada engkau khawatir memikirkan yang tidak pasti, milikilah iman kepada Tuhan. Kalau engkau percaya, sekali lagi di dalam Amsal 5 ayat yang ke Amsal 3 ayat yang kelima, percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu dan jangan bersandar pada pengertianmu sendiri. Jadi engkau modalnya apa? Percaya. Ceplek sampaimu, percaya. Tuhan kasih yang terbaik. Amin. Amin semuanya, percaya. Jadi berhenti mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Jadi kunci untuk tidak khawatir akan hari esok adalah sekali lagi yang banter, percaya. Menala percaya Tuhan pegang hari esok. Pada hidup ada hari esok. Apa lagi? Ku tak gentar terus karena ku tahu yang pegang hari esok. Terus hidup jadi berarti sebab dia hidup. Amin. Jangan khawatir, berhenti khawatir, tetapi engkau harus percaya. Yang kedua Bapak Ibu, kita akan belajar tentang kekhawatiran ini adalah jangan berpikiran negatif. Jangan berpikiran negatif di dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saya mohon ada yang membantu saya. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Filipi 4 ayat yang ke-8. Jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedang didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Amin. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, apalagi semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, apa? Pikirkanlah semuanya itu. Jadi pikiran itu namanya medan peperangan. Apa Bapak Ibu? Pikiran kita itu adalah medan peperangan. Apa yang kau pikirkan, itu yang kau lakukan. Kalau pikiranmu baik, maka engkau akan melakukan sesuatu yang baik. Tetapi kalau pikiranmu sudah tidak baik, maka yang engkau lakukan juga tidak baik. Sekali lagi, pikiran ini adalah medan peperangan. Bapak Ibu, tadi siang ini contohnya. Tadi siang saya itu ketika pulang pelayanan dari Ponorogo itu badan saya udah greges, panas, kayak mau flu gitu ya. Pikiran itu ya. Kemudian anak saya Kevin itu dia megang saya loh, Mama panas ya Ma? Iya. Sudah Ma, saya kasih kompres Ma. Saya kasih kompres sama Kevin yang tadi saudara. Kemudian saya tidur sampai sore. Saya di dalam pikiran saya kayak ngomong gini, pernah nggak saudara berdua? Ya tahu lah, itu mesti flu apa namanya, batuk pilek, pokoknya gak enak di badan ya loh. Kamu sakit loh. Ini namanya medan peperangan.
peperangan. Jadi ketika saya mulai kerunduan, suami saya nyapa, awan-awan kerunduan, saya gak enak badanku panas, sudah tidur aja. Kemudian ketika saya bangun, Bapak Ibu, saya diingatkan oleh firman Tuhan ini. Kemudian saya pegang kepala saya di WC, ngomong-ngomong dewe. Semua yang apa? Benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar. Pikirkanlah semuanya itu dalam nama Yesus. Aku sehat, aku sehat. Dan saya selalu perkatakan meskipun badan saya itu masih greges, saya selalu ngomong sehat. Mulai saya bawa kelut, Bapak Ibu, sapu, saya mulai nyapu rumah, semua sapu bersih. Saya mulai beres-beres rumah. Dan ketika saya selesai nyapu itu, saya merasa badan saya enteng. Badan saya mulai dan tadi aku kan greges, lah kok ini aku bisa sehat. Semua ada di dalam apa? Pikiran. Amin. Semua ada di dalam pikiran. Kalau kamu memikirkan sesuatu yang baik, maka yang terjadi adalah baik. Kalau kamu memikirkan sesuatu yang negatif, maka yang terjadi negatif. Pernah gak saudara cirinya tengen? Oh, aku tengen ini. Jangan-jangan darahku tinggi. Jangan-jangan aku stroke. Jangan. Itu belum tentu terjadi. Betul ya? Misalkan, saya pernah ngomong sama Devania Joko. Pernah gak Bu merasa mahar mati? Piye rasanya? Piye? Kayak awalnya lemes demes kayak kapuk, kayak apa? Kayak kapes, kayak mahar nyolot ke nyawa kuwi. Kaya, tapi belum terjadi. Jadi apa yang kau pikirkan itu yang akan terjadi saat ini. Kalau kau memikirkan sesuatu yang baik, amin, maka itu terjadi baik. Kalau kau bilang ke tubuhmu, otakmu, aku sehat, aku kuat, maka kesehatan itu akan menjadi milik kita saat ini. Tapi kalau dalam pikiran kita sudah ngomongin, ngontrol aku, hari ini aku nggak semangat. Pernah nggak Bapak Ibu seperti itu? Bangun pagi, pernah nggak seperti itu? Pernah ya? Mulai bersekolah, pulang, makan, malam, tidur, sekolah lagi seperti itu. Katanya kayak seperti itu. Ayo, yang bisa memonitor hidupmu itu adalah pikiranmu. Amin. Apa yang kau perintahkan pada pikiranmu itu yang akan dikerjakan oleh tubuhmu. Amin. Kalau kau memerintahkan semua yang baik, semua yang mulia, maka sepanjang hari itu, saudara, engkau akan mengalami berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Dan yang bisa mengontrol hidup kita itu adalah diri kita sendiri. Mau semangat tidak semangat, itu diri kita sendiri. Amin. Kalau sudah pagi kau sudah mengatakan negatif, hari ini bakal seperti ini, maka itu akan terjadi. Tetapi bangun pagi. Ketika kau bangun pagi, saya senang dengan Bu Hasan kemarin beliau sharing, Pak Yos, saya itu kalau bangun pagi, doa pagi, baca firman, terus jalan. Habis itu baru dede itu? Berjemur di bawah sinar matahari. Kemudian sepanjang hari itu sehat, puji Tuhan. Ini loh, apa yang kau pikirkan itu terjadi. Maka pikirkanlah yang positif, maka hidupmu itu akan diberkati oleh Tuhan. Karena sekali lagi, penyakit itu datang dari ribuan. Penyakit itu datang dari pikiran. Apa-apa dipikir, enggak? Ngogek ini, itu namanya penyakit. Jadi Bapak Ibu, ojo itik-itik dipikir, betul enggak? Bisa kalau bojone rada disentak dipikir. Seringkali mungkin suami kita mulai omongannya rada tinggi, rada gentak saitik dipikir. Bojoku gak sayang mbek aku, pernah gak seperti itu? Gak cinta mbek aku, banget di kamar, dikepuki maling, banget.
ambek aku itu sumber penyakit. Jadi sekali saudara, jangan apa-apa dipikir. Amin. Kita hidup slow aja. Ya, nikmatilah hidupmu selagi engkau masih ada saat ini. Jadi hati-hati dengan pikiran. Jadi jangan pernah kita stres ya. Jadi orang stres itu biasanya banyak pikiran, biasanya banyak tekanan. Mulai malam ini lepaskan semua yang kelihatannya menjadi beban dalam hidup kita. Hidup itu slow, hidup itu enjoy, dan hidup itu saudara. Narimo ing pandum ae, gak usah sing pengen sing rena-rena, tetapi menerima apa adanya. Jadi yang kedua, saudara, apa tadi? Jangan berpikiran negatif. Sekali kau berpikiran negatif, maka kekhawatiran itu akan datang dalam hidup kita. Apalagi kalau suaminya pisah dengan kita, pernah nggak yang pisah-pisah itu? Maksudnya dalam arti di luar kota, bojoku jangan-jangan ke cewek lain, pernah nggak seperti itu saudara? Kita telepon kok gak diangkat, nah bisa Mbak Sifanya ya, apalagi di luar pulau sana Mbak Sifanya jauh. Oh ini mesti sama cewek lain ini, seperti ini, itu berpikiran negatif. Hilangkan semua seperti itu. Semakin kau berpikiran negatif, maka penyakit itu akan semakin datang menyerang dalam hidupmu. Betul tidak, saudara? Lebih baik kita support suami kita, amin. Ya, udah makan belum ya? Nanti ya, jangan seperti itu ya. Support suamimu di sana berjuang untuk mencari nafkah bagi Bapak Ibu semua tempat ini, amin. Kita harus kasih semangat, jangan nuduh. Pernah nggak ibu-ibu biasanya ibu-ibu seperti itu, nuduh. Benar belum tentu terjadi. Stop berpikiran negatif. Yang terakhir saudara, jadi tentang kekhawatiran ini yang terakhir, ikut sertakan Tuhan dalam segala keadaan. Ikut sertakan Tuhan dalam segala keadaan. Amsal 3 ayat yang ke-7 sampai 8. Amsal 3 ayat yang ke-7 sampai 8, demikianlah firman Tuhan. Janganlah engkau menganggap dirimu sendiri bijak. Takutlah akan Tuhan dan jauhilah kejahatan. Sekali lagi poin yang terakhir. Itulah yang akan menyembuhkan tubuhmu dan menyegarkan tulang-tulangmu. Sekali lagi saudaraku, yang bisa menyembuhkan kita itu adalah ketika engkau hidup takut akan Tuhan dan menjauhi kejahatan. Dalam hidup ini jangan sok bijak, jangan sok tahu. Pernah nggak seperti itu saudara? Orang yang sok tahu, sok pinter, sok bijak, kalau dibilangin gimana Bapak Ibu? Ngeyel, diomongi ngeyel. Tetapi hari ini kita belajar untuk takut akan Tuhan, menyertakan Tuhan dalam segala keadaan kita, dan mengandalkan Tuhan. Ketika engkau mengandalkan Tuhan, maka engkau akan dibela oleh Tuhan. Amin. Ketika engkau memasrahkan hidupmu pada Tuhan, maka Tuhan yang akan memenuhi segala kebutuhanmu. Ketika engkau mempercayakan semua kepada Tuhan, maka Tuhan berperang atas hidupmu. Jadi ketika engkau menyerahkan 100% kepada Tuhan, maka Dia akan bekerja 100%. Ketika engkau angkat tangan, maka Tuhan akan sekali lagi. Ketika engkau angkat tangan, maka Tuhan akan turun tangan. Tapi ketika engkau turun tangan, enggak mau angkat tangan, Tuhan enggak akan pernah menolong hidupmu saat ini. Maka penting sekali mengikut sertakan Tuhan dalam segala keadaan. Amin. Waktu susah engkau ajak Tuhan. Amin. Waktu senang engkau lagi. Waktu susah engkau ajak Tuhan. Waktu senang engkau benar. Waktu senang seringkali manusia itu tinggalkan. Waktu senang manusia itu sering tinggalkan Tuhan. Tapi di sini dikatakan dalam segala keadaan, waktu
berlimpah maupun kurang. Tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Tiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Kesempatan baru dalam segala keadaan. Engkau harus ikut sertakan Tuhan dalam hidupmu. Amin. Ketika engkau ikut sertakan Tuhan dalam hidupmu, maka engkau tidak perlu khawatir lagi tentang hari esok. Tuhan yang akan mengendalikan hidupmu dan Tuhan akan bekerja atas hidupmu. Tidak perlu takut lagi akan hari esok, karena Tuhan Allah Immanuel menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Yang pertama tadi adalah jangan mengkhawatirkan sesuatu yang belum terjadi. Yang kedua, jangan berpikiran negatif. Dan yang ketiga, ikut sertakan Tuhan dalam segala keadaan. Stop khawatir. Sekali lagi apa? Stop khawatir dan belajarlah untuk percaya bahwa Tuhan apa? Sanggup melakukan segala perkara. Saya undang bangkit berdiri, dan ini ada satu ayat supaya ayat ini bisa menjadi rema dalam hidup kita. Kalau Bapak Ibu tidak bangkit berdiri, di dalam Filipi 4 ayat yang ke-13, Bapak Ibu baca dengan lantang dan nyaring supaya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. 1, 2, 3. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Beri kemuliaan nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi setiap hidup kita. Amin. Berjalan bersama Tuhan dan mengandalkan Tuhan, maka segala yang baik itu akan Tuhan siapkan untuk kita hari ini. Terima kasih, penolong yang selalu setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi setiap kami Tuhan. Firman-Mu boleh menjadi perisai dalam hidup kami Tuhan, bahwa kami tidak boleh khawatir tentang apapun juga Tuhan. Kami boleh merasakan hadirat-Mu malam ini Bapak. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Memenuhi keperluan
syukur Tuhan buat firman-Mu pada malam hari ini. Mengajarkan buat setiap kami itu kami tidak khawatir akan hari esok Tuhan. Karena kami percaya kesusahan hari cukuplah sehari. Dan biarlah setiap kehidupan kami pada malam hari ini Tuhan, kami akan buang rasa khawatir dalam hidup kami. Karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Dan kami percaya Tuhan, Kau bertanggung jawab atas setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih buat firman-Mu malam hari ini yang boleh meneguhkan setiap kami Tuhan, untuk kami jadi anak-anak-Mu yang tidak pernah khawatir dan tidak khawatir tentang sesuatu yang belum terjadi dalam setiap kehidupan kami. Dan kami akan buang Tuhan pikiran-pikiran negatif dalam hidup kami, dan kami akan pikirkan Engkau dalam setiap kehidupan kami. Hal yang baik, hal yang mulia, hal yang luar biasa dalam hidup kami. Dan kami percaya Tuhan, kami akan ikut sertakan Tuhan di dalam kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Biarlah Engkau beracara buat setiap kehidupan kami, dan kami mau berjalan bersama Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman malam ini, dan biarlah Tuhan pakai luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Silakan duduk guys sekalian. Kita akan lanjutkan dengan perjamuan kudus. Untuk yang bertugas kami minta untuk maju ke depan. Haleluya. Mari kita siapkan hati kita pada malam hari ini. Kita akan menerima perjamuan kudus yang daripada Tuhan malam hari ini. Kita akan makan dan minum perjamuan kudus pada malam hari ini. Bila Tuhan layakkan kuduskan setiap kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Holy Spirit, terima kasih Tuhan Yesus. Kami akan melakukan perjamuan kudus pada malam hari ini. Bila Tuhan layakkan hidup kami, dan Tuhan akan layakkan setiap pelayan-pelayan Tuhan pada saat malam hari ini. Bila pelayanannya berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Haleluya, amin. Kita sama-sama pujikan kata salib. Kaya
Sebelum kita makan roti dan minum anggur pada saat malam hari ini, dalam roti perjamuan ini ada sebuah ayat. Biarlah ini menjadi kekuatan buat setiap kehidupan kita pribadi lepas pribadi, untuk kita menghadapi kehidupan selama 1 bulan ini. Dan biarlah firman Tuhan menjadi kekuatan yang luar biasa dalam setiap kehidupan kita. Kita mau angkat roti di atas kepala kita, ialah sebagai simbol tubuh Kristus yang digantung di atas kayu salib, yang sanggup menyucikan, menguduskan setiap kehidupan kita, supaya kehidupan kita ada lebih baik lagi dari hari ini. Sebelum kita makan, saya bacakan firman Tuhan. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikan kepada murid-muridnya dan berkata, "Ambillah, makanlah, inilah tubuhku." Bapak Ibu yang terkasih, bukankah roti dan kepala kita sebagai persekutuan dengan tubuh Kristus? Kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Kita mau angkat anggur di atas kepala kita, inilah sebagai simbol darah Kristus yang tercurah di atas kayu salib, sehingga kehidupan kita sudah manunggal dengan Tuhan. Kita di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Sebelum kita minum, saya bacakan firman Tuhan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikan kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian tumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Bapak yang terkasih, bukankah anggur dan kepala kita bersekutuan dengan darah Kristus? Kita imani dalam nama Tuhan Yesus. Saya minta Pak Tarji untuk mengucap syukur buat perjamuan dan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya. Segala puji syukur, hormat dan kemuliaan dan kuasa hanya bagi-Mu, Bapa. Kami bersyukur pada malam hari ini. Kami boleh melakukan perjamuan suci. Kiranya Tuhan, Engkau menyucikan setiap hidup kami. Setiap kami boleh kuduskan, hingga kami boleh berkenan di hati-hati. Seperti kami boleh mendengarkan firman pada malam hari ini tentang kekhawatiran. Kami tidak boleh khawatir karena burung di udara Tuhan pelihara, bunga bakung yang di ladang Tuhan hiasi. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati hamba-Mu yang telah membentangkan firman-Mu. Engkau pakai hari demi hari dengan baik Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan, bahkan keselamatan dalam keluarganya. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Pada kesempatan malam ini kita akan merayakan jemaat kita yang berulang tahun. Yang pertama saya undang Mbak Chelsea, sudah ada Mbak Chelsea ya. Yang kedua Mbak Stefania bisa maju ke depan. Selanjutnya ADK yang berulang tahun pada bulan ini. Selanjutnya Ibu Susiana bisa maju ke depan. Dan Bapak Sarsi bisa maju ke depan. Pak Sarsi monggo. Kita masih nunggu adik sebentar Bapak Ibu.
Ya, puji nama Tuhan. Saya dan Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita sama-sama boleh menyanyikan Happy Birthday to You. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Harapan untuk ulang tahun Bapak Ibu sekalian, harapannya di tahun ini nopo Pak Taji? Lebih hari lebih setia pada Tuhan, karena secara usia sudah saya di puskesmas itu ada uang lansia, tapi saya belum merasa. Terima kasih Tuhan memberkati kami, ya umur panjang lah beserta keluarga kami. Amin. Kapan mantunya, Pak? Nanti di WA. Harapannya lebih setia lagi sama Tuhan. Selalu damai sejahtera. Sudah, terima kasih. Harapan saya untuk di usia yang sudah lanjut, pengen semakin dekat melekat dengan Tuhan dan pengen bisa mengerti isi hati Tuhan. Oke. Harapannya apa, Gen? Ngomong bebas. Apa Pak? Pinter besar. Ayo. Bicara apa, Pak? Pengen pacaran. Apa sudah saya tahu kok maksudnya. Ya, kita sama-sama mendoakan jemaat kita ulang tahun pada bulan ini. Mari kita satukan hati kita. Segala puji syukur kami naikkan syukur bagimu Tuhan buat malam hari ini. Kami boleh mengucap syukur di hadapan-Mu Tuhan dan bersuka cita di hadapan-Mu Tuhan. Karena jemaat kami yang berulang tahun pada bulan ini Tuhan, kami mau serahkan Bapak Taji ke dalam tangan, Mbak Stefania ke dalam tangan-Mu, Cisan ke dalam tangan-Mu, dan juga Dia ke dalam tangan-Mu, dan juga Mbak Jessie ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau serahkan anak-anak-Mu di dalam tangan-Mu Tuhan. Bila dengan bertambahnya usia pada saat ini, Tuhan tambahkan kesetiaan mereka Tuhan, untuk mereka tambah setia mengiring Engkau Tuhan, dan mereka boleh tahu apa menjadi isi hati-Mu hari-hari ini. Bila bertambah usianya saat ini Tuhan, Tuhan akan memberkati keluarganya, Tuhan akan memberkati usahanya, bahkan Tuhan akan memberkati segala sesuatu yang dia kerjakan hari-hari ini. Biarlah berkat Tuhan melimpah atas anak-anak-Mu yang berulang tahun pada saat ini Tuhan.
Dan kami percaya Tuhan, berkat Tuhan akan Tuhan limpahkan atas setiap kehidupan anak-anak tempatnya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Pada saatnya kita memberikan kesembilan saya minta terima kasih Alex berdoa untuk kesembilan kita berikan. Segala puji syukur bagi kita Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus yang senantiasa menghormati dan kami sanjung. Terima kasih untuk hari yang indah itu Tuhan. Terima kasih untuk firman-Mu, terima kasih untuk perjamuan kudus Tuhan. Dan tiba saatnya Tuhan kami akan memberi kepada Engkau tempat ini yang penuh sukacita. Biarlah Engkau memberkati kami semua Tuhan. Dan biarlah persembahan kami juga boleh berkenan di hadapan-Mu menjadi dupa yang harum bagi kemuliaan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya. Untuk yang bertugas saya persilakan. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Saya akan membacakan pengumuman sepekan gereja. Menara doa setiap hari Selasa jam 7 malam di gereja. Ada ibadah kaum wanita hari Kamis tanggal 11 September 2025 jam 7 di gereja. Latihan pelayan Tuhan setiap hari Jumat jam 7 malam di gereja. Ibadah Pondok Daud setiap hari Sabtu jam 7 malam di gereja. Ibadah raya setiap minggu jam 6 di gereja. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu jam 6:15 di pastori. Bagi jemaat yang memiliki pergumulan atau ingin didoakan bisa menghubungi kontak person yang tersedia. Mungkin ada tambahan? Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Tambahannya untuk kegiatan Natal kita sudah semakin dekat. Jadi ini sudah bulan September, Oktober, November, Desember. Dan saya kemarin pernah scroll di TikTok. Itu di sana kan ada hotel baru, tapi saya belum survei. Tempatnya bagus dan harganya juga bagus Bapak Ibu. Tapi kita juga belum tahu pastinya seperti apa. Itu namanya LG Hotel dan Villa. Jadi
Dan di sana juga ada apa? Playgroundnya, ada kolam renangnya, dan ada apa? Tempat apa sini? Bukan buat acara apa nih? Aula. Ya bingung. Ngomong aula susah sekali. Jadi Bapak Ibu dukung dalam doa supaya nanti beberapa hari saya mau survei ke sana dan saya mau tinggal di sana semalam saja supaya kita bisa merasakan baru nek delok gak di rasanya juga nggak bisa. Tapi saya tidak ngajak semuanya, saya sendiri aja Bapak Ibu. Ya, supaya kita tahu nanti makannya seperti apa dan tempatnya bagus Bapak Ibu. Mungkin setelah ini bisa scroll di TikTok, itu namanya LG Hotel dan Villa. Jadi Bapak Ibu, dan saya lihat harganya juga nggak tahu ini pastinya berapa. Ada sing 300, ada sing 400 dan 500. Nanti makanya pastinya kita harus ke sana dulu supaya kita tahu tempatnya. Jadi dulu dalam doa supaya nanti berkatnya banyak dan kita bisa menikmati Natal yang luar biasa. Amin. Ya, kita akan tutup ibadah saat ini. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Bagi Dia segala puji. Kami bersyukur Tuhan buat malam hari ini. Tuhan sudah boleh memberkati ibadah kami mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu pada malam hari ini. Kami percaya biarlah setiap pujian kami, penyembahan kami boleh menyenangkan hati-Mu Tuhan. Dan terlebih firman Tuhan pada kesempatan malam ini tentang kekhawatiran, supaya kami hilangkan mulai malam hari ini. Dan Tuhan bertahta atas setiap kehidupan kami. Biarlah firman Tuhan pada saat ini bukan berlalu begitu saja, tetapi kami boleh lakukan dalam setiap kehidupan kami hari demi hari. Tuhan, kami juga mau serahkan khususnya buat jemaat di tempat ini Tuhan. Kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu, mulai dari anak-anak, remaja, dewasa, bahkan orang tua. Biarlah Tuhan memberkati kami semua dengan berkat Tuhan yang luar biasa. Berkat kesehatan, berkat sukacita, berkat damai sejahtera buat setiap kehidupan kami masing-masing Tuhan. Dan kami juga mau serahkan Bapak jemaat kami, dan juga Tuhan akan memberkati usaha pekerjaan mereka. Tuhan akan memberkati pekerjaan keluarga mereka. Dan kami percaya biarlah sukacita-Mu boleh ada buat setiap keluarga mereka masing-masing Tuhan. Dan kami juga mau serahkan Bapak, sebentar kami juga akan pulang ke rumah kami masing-masing. Biarlah Tuhan akan memberkati perjalanan pulang kami masing-masing. Yang di Ponorogo Tuhan akan memberkati, yang di Klepu Tuhan akan memberkati, yang di Madiun Tuhan akan memberkati, dan sekitar kami Tuhan akan memberkati. Kami percaya Tuhan, Tuhan pertemukan kami di lain hari dengan ikatan kasih-Mu Tuhan. Dan kami percaya biarlah perlindungan-Mu, penyertaan-Mu ada buat setiap kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga mau teringat untuk bangsa dan negara kami saat ini Tuhan. Kami mau serahkan bangsa kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya biarlah Kau berikan roh kejujuran buat setiap pemimpin-pemimpin bangsa kami Tuhan. Kami percaya Tuhan biarlah
Ada otoritas-Mu Tuhan dalam setiap kehidupan para pemimpin bangsa kami. Dan kami percaya bila pemimpin bangsa kami memiliki roh takut akan Engkau dalam setiap kehidupannya. Bila tidak memikirkan kepentingan pribadinya, tapi mereka boleh mementingkan Engkau dari segalanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Kita angkat kedua tangan kita. Kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati Engkau dan melindungi Engkau. Tuhan menyinari Engkau dengan wajahnya dan memberi Engkau damai sejahtera. Tuhan akan memberkati keluargamu hari-hari ini. Tuhan akan memberkati usahamu hari-hari ini. Tuhan akan memberkati pekerjaanmu hari-hari ini. Dan apapun yang kau berbuat, Tuhan akan buat berhasil. Bila berkat Tuhan melimpah atas setiap kehidupan kita hari ini sampai selama-lamanya, sampai Tuhan datang kali yang kedua. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya. Kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.